Oke, halo adik-adik dan teman-teman semua, kembali lagi dengan Matematik ISM. Di video kali ini kita masih akan membahas matematika dasar ya, dari soal kemampuan dasar SIMAK UI tahun 2019 yang soalnya saya dapatkan langsung dari website resmi SIMAK UI. Nanti linknya akan saya sertakan di description box. Jadi harapannya teman-teman semua yang mau berlatih soal boleh dicoba kerjakan dulu sebelum melihat pembahasan yang ada di video ini. Oke, langsung saja. Soalnya berkaitan dengan logaritma. Biasanya logaritma ini masih berkaitan dengan eksponen gitu ya. Dimana ada logaritma pasti akan ada eksponen dan atau sebaliknya gitu. Nah, di sini dia bilang jika X1 dan X2 memenuhi satu persamaan ini, nilai X1 kali X2 berapa? Jadi bisa jadi nanti penyelesaiannya antara kita dapat nilai masing-masing X1 berapa, X2 berapa, atau mungkin nanti ada formula yang bisa kita pakai. Misalnya, kalau teman-teman masih ingat rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar. Misal ya, kalau X1 dan X2 itu adalah akar-akar. Oke, biar menjadi pembeda, saya ubah jangan X1, X2. Tapi pakai alfa dengan beta ya. Andaikan alfa dengan beta itu adalah solusi atau akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, maka jumlahnya akan sama dengan min B per A. Dan perkaliannya akan sama dengan C per A. Ini ya. Saya rasa teman-teman masih pada ingat yang ini. Ini basic banget dari SMP udah belajar. Nah, sekarang kemudian kita lihat di sini. Di sini ada unsur X, cuman bedanya satu letaknya di numerus, satu letaknya di basis. Kemudian ada 4, 16, 8. Oh, apakah nanti kita harus mengubah jadi 2 pangkat ya? 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 8. Tapi balik lagi, harus fondasinya adalah hafal sifat-sifat logaritma, gitu ya. Nah, sekarang karena di sini basisnya sama-sama X, artinya kalau salah satu dia kita pindah ruas bisa ya, tanpa kita ubah dulu nih 16 sama 8-nya jadi perpangkatan. Oke, biar lebih jelas, saya tulis di sini. Ya, kita ubah dulu tinta penanya. Oke, kenapa yang 4 log X-nya tetap kita ubah karena basisnya berbeda ya. Kalau yang 16 dengan 8 ini basisnya sama-sama X, sementara ini X-nya di numerus. Artinya coba kita ubah 4-nya jadi 2 pangkat 2 log X. Kemudian ini min X log 16. Nah, yang tadi si X min X log 8-nya kita pindah ruas. Berarti jadi plus ya. Plus X log 8. Kemudian sama dengan 7 per 6 boleh, atau 7 per 6-nya kita pindah ruasin juga jadi negatif ya. Nanti di sini akan sama dengan 0. Nah, kira-kira kalau ini 2-nya kita keluarin menjadi koefisien, maka bagaimana sifatnya? Pangkat yang di bawah itu pangkat 1 dibagi dengan pangkat yang di atas yaitu pangkat 2. Berarti 1 per 2-nya kita keluarin begini. Dia menjadi koefisien, bukan basis ya. Jadi 1 per 2 dikali yang ini tetap 2 log X gitu. Nah, kemudian ini boleh kita tukar posisinya ya. Karena si X log 8-nya positif, artinya di sini plus X log 8 min X log 16 gitu ya. Min 7 per 6 sama dengan 0. Oke, ini tetap 1 per 2, 2 log X, tambah, nah masih ingat kalau basisnya sama, kemudian 2 logaritma ini ada operasi pengurangan, maka numerusnya harus kita bagi ya. Di sini formulanya yang kita pakai A log B dikurang A log C itu harus akan sama dengan A log B per C gitu ya. Maka ini jadi X log 8 per 16. Oke.
dikurang 7/6 sama dengan 0. Maka ini kayaknya nanti akan mengarah ke persamaan kuadrat gitu ya. Oke, sekarang ini masih setengah 2 log X, kemudian 8/16 itu kan 1/2. Kalau 1/2 kita ubah jadi perpangkatan, itu kita bisa ubah jadi apa? 2 pangkat negatif 1. Gitu, jadi X log 2 pangkat negatif 1. Gitu ya, dikurang 7/6 sama dengan 0. Oke, berarti negatif 1-nya kita pindahkan ke depan. Itu kan jadi koefisien, atau berarti tandanya bisa diubah. Jadi setengah dikali 2 log X, negatif 1 maju ke depan, berarti jadi kurang gitu ya. Kurang X log 2 min 7/6 sama dengan 0. Oke, berarti kalau udah ke sini 2 log X dengan X log 2. Mereka hanya dibalik aja. Artinya kita misalin aja salah satunya. Gitu ya. Kita misalin 2 log X-nya. Kita misalin 2 log X-nya sama dengan apa? Bebas ya. Kita misalkan 2 log X dengan variabel lain. Boleh pakai A gitu ya. Jadi setengah dikali A dikurang. Nah, kalau 2 log X itu A, artinya kalau lognya dibalik, X log 2 sama dengan, ini juga dibalik, jadi 1/A. Ya. Ini 1/A dikurang 7/6 sama dengan 0. Nah, supaya penyebutnya pada hilang, ini perlu kita kali dengan apa? Kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya ya. Ada 6, ada A, ada 2. Oh, berarti semuanya kita kalikan dengan 6A. Gitu. Berarti setengah A dikali 6A itu menjadi 3A kuadrat. Kemudian min 1/A dikali 6A itu menjadi min 6. Kemudian min 7/6 dikali 6A itu menjadi min 7A sama dengan 0. Nah, ternyata benar dia mengarahnya ke persamaan kuadrat gitu ya. Nah, oke, berarti yang dia minta tadi kan adalah X1 kali X2. Hati-hati, dia mintanya X1 kali X2, bukan A1 kali A2. Jadi, belum tentu kita akan pakai rumus perkalian, ya, karena variabelnya berbeda. Artinya, kita pakai yang lawannya dulu. Si penjumlahan akar. Kalau penjumlahan akar, maka jadinya seperti apa? Jadi seperti di sini ya, lanjut di sebelah kiri. Oke, berarti A1 dikali atau ditambah tadi ya, ditambah dengan A2 sama dengan min B/A. Siapa B-nya di sini? Ingat, B itu koefisien yang berpangkat 1, berarti min 7 gitu ya. Berarti di sini min dari min 7 per A itu siapa? A itu koefisien dari yang pangkat 2, variabel pangkat 2. Berarti di sini 3. Oke, berarti A1 tambah A2 sama dengan 7/3, gitu ya, 7/3. Nah, karena tadi kita pemisalan, ya, si A itu tadi kita misalin, kita balikin lagi dia ke semula, ke wujudnya semula. Berarti 2 log X1 ditambah 2 log X2 sama dengan 7/3. Nah, kembali lagi tadi, kalau yang pengurangan itu menjadi pembagian. Berarti kalau yang penjumlahan dia akan menjadi perkalian. Apa yang dikali? Numerusnya. Berarti 2 log X1 kali X2 sama dengan 7/3. Nah, di sini sudah muncul X1 kali X2-nya. Gitu kan? Jadi formulanya harus dihafal ya. Harus udah mahir nih main-main sifat logaritmanya. Oke? Nah, artinya kita tinggalin nih. Supaya X1 kali X2-nya tinggal, maka 2-nya dipangkatin dengan 7/3. 2 pangkat 7/3. Nah, tapi di pilihan gandanya nggak ada. Ya.
Jadi kita ubah jadi pecahan campuran. 7/3 itu berapa pecahan campurannya? 2 pangkat 2, 1/3. Oke, 2 pangkat 2-nya 4. 2 pangkat 1/3-nya berarti akar pangkat 3 dari 2. Gitu ya, jadi jawabannya yang ini. Kita dapat solusinya yang E. Gitu. Ya, sebenarnya ini nggak terlalu panjang, jadi kuncinya adalah fondasinya dari mengerjakan setiap soal matematika yang pasti adalah penguasaan rumus-rumus formula yang dia pakai, yang akan dipakai nantinya di setiap soal. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Kita masih akan membahas tentang matematika dasar dari soal kemampuan dasar SIMAK UI 2019. Kalau teman-teman, adik-adik ada yang mau request soal, boleh di komen ya. Jangan lupa like, kemudian share dan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan matematik ISM makin semangat nih nyebarin ilmu-ilmu matematika, gimana cara belajar matematika itu supaya lebih tenang gitu ya, supaya lebih tenang dan lebih fokus konsentrasi mengerjakannya, tidak terburu-buru. Oke, see you on the next video. Bye bye.